Apaan tuh? Coba versi jenglot udah paket lengkap. Lu ngapain sih? Enggak, brother. Jadi dia nanyain tentang versi jenglot, sejarah jenglot lah intinya. Yuk, brother, dijelasin. Ya ampun. Ya udah, kita bahas lagi di Yudi punya cerita. Brother, beberapa percaya bahwa jenglot dulunya manusia. Tradisi menyatakan bahwa makhluk itu adalah seorang petapa yang mempraktekkan ilmu sihir terlarang dalam upaya memperoleh kehidupan abadi. Waduh, pengen abadi ternyata. Ketika orang tersebut meninggal, tubuhnya ditolak oleh bumi sehingga tidak terurai. Tuh kan, abadi beneran kan? Dan kemudian menyusut menjadi jenglot. Nah, yang lain berpendapat juga bahwa jenglot adalah makhluk gaib yang dapat ditangkap dan dijinakan oleh mereka yang memiliki pengetahuan tertentu. Wah, ilmu tertentu ya. Ada juga yang menyatakan bahwa jenglot adalah spesies hewan langka yang tidak diketahui oleh sains. Waduh, bisa jadi hewan juga berarti ya. Namun yang lainnya mengklaim bahwa jenglot tidak lebih dari benda buatan manusia. Tumben main game. Main game apaan itu? Ini gue lagi main Resident Upil. Resident Upil. Bentar-bentar, zombinya ditembak pakai upil. Gitu. Cuy, bentar. Gue mau nanya, ada gak sih game horor yang benar-benar nyata di dunia ini? Ada sih. Ya udah, masuk segmen Yudi punya cerita ya. Lu tahu game Fatal Frame gak? Tahu banget lah, game PS2 kan. Terus gimana? Nah, game Fatal Frame ini kan bercerita mengenai Miku Hisanaki yang mengunjungi Himuro Mansion, lalu banyak hantu yang ia hadapi dengan kameranya ya, digitu-gitulah. Intinya gitu ya. Nah, ternyata Himuro Mansion ini beneran ada nih guys, dan menjadi tempat angker di Jepang karena menjadi tempat pembunuhan massal serta ritual ajaran Shinto dari Jepang kuno. Mereka percaya dengan membuang karma buruk, mereka harus mengorbankan seorang gadis. Nah, di sini nih sadisnya nih. Dengan cara tangan serta lehernya diikat kuat lalu ditarik sampai lepas oleh sapi atau kerbau. Gitu guys. Oh iya, masih ada yang mainin game ini gak ya? Ini orang ngeyel banget sih dibilangin. Kenapa sih? Ini gua lagi nagih utang ke temen gua, malah galakan dia. Masa iya gua harus teriak-teriak terus kasarin orangnya? Oke, sabar cuy, tahan emosi. Soalnya gua punya cerita soal utang piutang. Pasti masuk segmen Yudi punya cerita. Hehe, ya dong. Ya udah lanjut. Nah, jadi dulu tuh ada kasus Bu Astini. Si Bu Astini itu punya utang ke tetangganya. Nah, si tetangganya ini tuh maki-maki ke Bu Astini gara-gara nggak bisa bayar. Cuman masalahnya di sini Bu Astini itu ternyata nggak terima nih guys. Sampai akhirnya dia itu balas membunuh si tetangga tersebut sampai memutilasi jadi 10 bagian tubuh dipotong-potong tuh guys. Sampai akhirnya si Bu Astini itu ditahan oleh pihak kepolisian gara-gara ketahuan nih ada potongan kepala di dalam plastik. Intinya gitulah ya. Pada tahun 1996 akhirnya dia divonis hukuman mati. Jadi hati-hati ya kalau nagih. Ya udah deh, kalau gitu gue lebih baik sabar aja kali ya. Cuy, kayaknya gue suka kepikiran deh kalau misalkan kita lagi malu pakai ini, terus tiba-tiba kena tangan, kayaknya rasanya anjing banget ya. Jangan bayangin yang aneh-aneh, soalnya dulu, wait, di Yudi punya cerita dulu dong. Oh iya ya, ya udah kita masuk Yudi punya cerita. Jadi pada tahun 2001 itu ada orang bernama Rio Alec Bulo yang ditangkap pihak kepolisian karena telah membunuh seorang pengacara terkenal. Sadisnya dia membunuh korban menggunakan martil atau palu nih guys. Sampai kepalanya remuk dan isi dari kepalanya itu berhamburan keluar. Akibat hal ini dia divonis hukuman mati di LP Nusa Kambangan. Cuman ternyata di sel dia kembali membunuh teman satu selnya menggunakan tangan kosong. Nah, kasus ini tuh terkenal, jadi terkenal dengan sebutan Rio Martil. Ngeri sih kalau kayak gini emang. Wah, udahlah ya, ngeri. Masih main game? Lu udah main game seharian, sampai gadang loh. Bentar lagi tanggung, ini lagi puasa ML. Tapi lu udah sampai lupa makan sama tidur. Lagian juga mata lu udah hitam banget. Daripada lu ngambek, mendingan lu cerita sesuatu lah. Oke, kita ke segmen Yudi punya cerita ya. Jadi pada tahun 2005 ada seorang bernama Lee Shing-shop. Dia kecanduan game StarCraft. Saking kecanduannya dia sampai dikeluarkan dari tempat kerja karena sering telat. Terus putus sama pacarnya. Plus uangnya habis buat main game ini nih. Hingga akhirnya dia bermain game selama 50 jam non-stop. Nah masalahnya karena kecanduan yang berlebihan, ini akhirnya Lee meninggal di tempat karena kelelahan serta dehidrasi yang parah. Ada juga artikel yang bilang dia itu kena serangan jantung. Gitu guys. Emang lu udah sampai rank apa sih sampai gak tidur gitu? Baru master sih.